Guys, ngeri banget nih guys, rumah judi kasino terbesar di Malaysia, wah sebentar lagi kolaps. Ini benar-benar ngeri sih, bahkan harga sahamnya berada di titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan lu gak bisa santai-santai aja guys, karena ini adalah kabar buruk buat rakyat Indonesia. Karena kalau sampai rumah judi terbesar di Malaysia bubar, lu bisa mati kelaparan guys. Lu gak bisa lagi nonton Netflix, lu gak bisa lagi belanja tas favorit lu. Bahkan lu udah gak bisa lagi tidur pakai AC. Lo kok bisa ya? Memang apa sih hubungannya ya rumah judi kasino yang ada di Malaysia sama Indonesia sehingga lu bisa terdampak kehidupan lu? Makanya kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, ayo kita bahas dulu komen daripada netizen yang hobinya mengutarakan isi hatinya kepada BNX. Yaitu ada Juni, dia bilang apa? Ben, daripada kasino kau legalkan, aku milih baju bekas yang dilegalkan. Kenapa juga ya baju bekas yang dilegalkan? Agak sedih juga pilihannya. Kenapa nggak pilihannya, Ben, daripada kasino kau legalkan, aku milih pakai baju baru. Kan begitu lebih oke lah. Kok malah milih pakai baju bekas sih? Terus Mano 737, informasinya boleh oke lah, tapi nggak harus ngajak orang buat investasi bikin kasino. Tidak harus menghalalkan segala cara untuk cuan, kata dia. Terus ada lagi EC806, tidak setuju BNX bikin kasino. Lalu ada lagi Wibisno, stres kau bikin kasino. Oke guys, daripada banyak haters juga yang banyak komen, gue orangnya sangat terbuka dan sangat transparan. Udah berulang-ulang kali gue bilang gue pengen buka kasino di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia setiap tahun buang duit ratusan triliun untuk memperkaya rakyat Malaysia dan Singapura. Dan ini harusnya jadi pertanyaan lu, kenapa sih kita membuang-buang duit kita ke luar negeri? Kenapa nggak diputar di dalam negeri? Ujung-ujungnya karena di Indonesia itu dianggap dilarang, yang terjadi apa? Kalangan atas berjudi ke Singapura, ke Las Vegas atau ke Malaysia, ke Genting, kalangan bawah berjudi ke Kamboja guys. Sedih, ujung-ujungnya duit Indonesia habis triliunan ke luar negeri. Buat apa? Padahal kalau dibawa ke dalam negeri penghasilannya bisa buat bikin sekolah, bikin jembatan. Tapi ya sudah, lalu tahulah negara Indonesia ini kalau bisa rugi kenapa harus untung? Kan itu mindsetnya. Dan ini mungkin juga udah menular nih guys sampai ke Malaysia. Teman-teman tahu hari ini saham perusahaan judi Malaysia yang terbesar di Malaysia, Genting Berhad, itu sudah nyungsep lebih dari 70% dibandingkan titik tertingginya. Di tahun 2011 itu harga sahamnya itu hampir 12 ringgit satu biji sahamnya. Satu lembar sahamnya harganya 12 ringgit. Hari ini harganya cuma 3 sekian guys. Jadi lu bayangkan lu punya duit 1 juta, hari ini sisa tinggal 300 ribu. Karena minus 70%. Atau kalau lu punya duit 1 miliar, duit lu musnah 700 juta. Hanya sisa 300 juta. Itulah nasib investor saham perusahaan judi Malaysia yang namanya Genting Berhad ini ya. Nah teman-teman, asal lu tahu ya, kejatuhan yang paling ekstrim itu sebetulnya di momen sekitar tahun 2019 ke tahun 2020. Karena di situ harga sahamnya masuk ke titik terendah di 2 ringgitan guys. Lu bayangin tadinya harga 10-11 ringgit tiba-tiba jatuh ke 2 ringgit. Itu betul-betul tragis dibandingkan hari ini 3 ringgit. Jadi masih agak naik dikit lah. Tapi lu penasaran gak sih kenapa di awal video gue bilang hati-hati orang Indonesia. Kalau sampai bangkrut ini rumah judi Malaysia ini, hidup lu bisa terdampak. Makanya nanti gue akan bahas lebih detail di akhir video ini. Tapi yang gue mau kasih tahu kenapa sahamnya rumah judi Malaysia yang namanya Genting ini nyungsep terus. Nah ada 3 alasan utama nih guys. Nah alasan pertama, dan ini yang paling penting, lu tahu kalau lu judi di Malaysia mereka tuh bayar pajak, cukai lah, namanya pajak judi, orang bilangnya sih kasino duty atau cukai kasino. Dulu itu cuma 25%, hari ini sudah naik jadi 35%. Gila, ngeri banget, naik 10% loh, itu gede banget guys. Nah yang kedua, pajak mesin slot, pajak mesin judi, jadi judi mesin ya, judi sama robot loh, udah pasti lu kalah lah diatur begitu. Itu juga naik, tadinya 20%, naik jadi 30%. Dan yang ketiga, nah ini sadis sih, izin kasino di Malaysia itu biaya izinnya udah naik. Tadinya cuma 120 juta ringgit setahun, alias setara 400-an miliar guys. Nah hari ini karena Malaysia mau kolaps ya, mereka butuh duit, defisit terus ini barang, dinaikin tuh biaya perizinannya. Tadinya 400-an miliar, hari ini naik jadi 150 juta ringgit, alias setara 600 miliar rupiah guys. Jadi lu bayangin ya, lu mau bisnis kasino di Malaysia itu, lu harus bayar setoran pajak ke negara itu gede loh, 600 miliar. Ini di luar profit lu masih nyetor lagi. Tadi ya, lu nyetor pajak mesin slot, ada pajak kasino juga. Banyaklah jenis-jenis pajak yang digunakan untuk memperkaya Malaysia. Tapi dari sini lu udah tahu bahwa bisnis kasino itu sangat-sangat menguntungkan. Dan lu tahu gak ya kenapa ini bikin heboh dunia judi Malaysia? Karena ini adalah untuk pertama kalinya pajak judi, cukai judi
di Malaysia itu dinaikin secara drastis dalam 20 tahun terakhir. Lu tahu nggak, mereka terakhir naikin pajak judi itu tahun 98 karena terjadi krisis. Di Indonesia juga krisis tahun 98, negara kolaps, butuh duit banyak. Akibatnya pemerintah Malaysia itu naikin cukai kasino mereka ini tadinya 22% ke 25%. Itu di tahun 98. Hari ini naik drastis dari 25% ke 35%. Ini kenaikan yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan di tengah kondisi krisis saja di Malaysia tahun 98, mereka cuma naik 3% dari 22% ke 25%. Sekarang apa yang diambil? Kenaikannya 10%. Makanya semua orang shock. Apa yang terjadi dengan keuangan kerajaan Malaysia? Kok bisa-bisanya mereka naikin itu sedemikian drastis? Waduh, ngeri banget ini. Makanya lu jangan heran kalau seandainya ya harga sahamnya terus makin nyungsep. Ya siapa yang kuat bayar pajak sampai 30%. Di luar lagi pajak mesin slot. Di luar lagi itu lu harus bayar lagi lisensinya. Lisensinya 600 miliar lu harus bayar ke pemerintah kerajaan Malaysia guys. So lu gak usah ragu lah, gak usah bingung lah kenapa dia terus kolaps. Tapi ada alasan lain sih guys. Selain memang ya faktor regulasi juga. Karena ini ada aspek politis, ada aspek ya regulatory review juga dari pemerintah. Ternyata di saham ini juga ada isu GCG. Kenapa? Karena perusahaan judi kasino yang namanya Genting itu ke mereka tahun 2019 sempat mengakuisisi perusahaan judi di Amerika Serikat namanya Empire Resort. Nilai akuisisinya itu 2,1 triliun buat dapat sebagian sahamnya. Habis itu apa yang dilakukan sama mereka? Mereka top up terus di situ sampai 12 triliun. Pakai duitnya si Genting Berhati ini. Dan kemarin baru aja mereka bayar lagi tuh 1,3 triliun. Jadi kalau di total duit yang mereka spending untuk akuisisi perusahaan Empire Resort, perusahaan judi Amerika Serikat itu, ya duitnya udah lebih dari 15 triliun guys kalau dihitung. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena ternyata pemilik rumah judi Amerika Serikat yang diakuisisi sama Genting Berhad, ternyata pemiliknya sama. Nah, lu udah tau lah ini strategi kantong kiri kantong kanan. Dan yang lebih gila lagi, perusahaan Amerika Serikat atau kasino Amerika Serikat yang diakuisisi itu, ya sampai detik ini terus-terus ruginya triliunan. Kalau investor pasti udah tahu ya kenapa dia mengakuisisi perusahaan yang rugi. Kenapa? Ternyata perusahaan yang dirugi itu diakuisisi ternyata punya dia juga di belakang layar guys. Namanya keluarga Lim. Nah anyway, makanya lu juga jangan heran kalau kemudian MSCI ya sama kayak di Indonesia, semua emiten di Indonesia itu bercita-cita masuk MSCI. Tapi yang terjadi dengan Genting ini, apa yang terjadi? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Tapi yang terjadi dengan Genting ini, apa yang terjadi? Mereka ditendang keluar sama MSCI, jadi nggak heran. Kalau kemudian semua big fund ya udah nggak bisa lagi pegang saham mereka, ya terpaksa harus ikut keluar. Nah makanya dari situ lu bisa lihat, wah bahaya juga ya kalau investasi di sebuah saham yang ada berbau politik, semi politik, ada kebutuhan negara di situ juga. Dan apalagi kalau GCG-nya dipertanyakan. Ternyata perusahaan yang diakuisisi oleh Genting Berhad senilai triliunan di Amerika Serikat itu, pemiliknya sama dengan yang memegang saham Genting Berhad. Artinya dibeli saham sebuah perusahaan private di Amerika Serikat pakai saham Genting Berhad yang sebetulnya pemegang sahamnya publik.
menarik nih Malaysia nih, kok bisa diizinkan ya transaksi seperti itu. Ya sudahlah, kenapa kemudian apa hubungannya dengan Indonesia sampai kemudian di awal video ini Benix bilang hati-hati lu, jangan lu hai tahu-tahu mati lampu rumah lu. Hai tahu lu udah gak bisa lagi makan beras. Karena sepanjang yang gue tahu ya teman-teman, apalagi khususnya kalian yang berada di Pulau Jawa, lu kan hobi kalau masak nasi itu pakai rice cooker, kalau tidur pakai AC, kalau nonton TV bukan Netflix. Lu semua tahu itu butuh listrik. Lu tahu gak sih hari ini buat teman-teman yang hobi banget ngatain Benix mau buka kasino, lu tahu gak listrik di rumah lu itu ada karena rumah judi Malaysia berbaik hati sama lu, memberikan listrik itu sama lu. Jadi hari-hari ini kalau lu masih bisa ngecas handphone, nonton TV, nyalain AC karena ada rumah judi Malaysia yang dengan kerendahan hatinya, kebaikan hatinya, apa yang dia lakukan? Dia membangun pembangkit listrik tenaga uap salah satu yang terbesar di Banten. Kapasitasnya 660 megawatt, diresmikan tahun 2017. Tahukah kamu pemiliknya adalah Genting Berhad. Jadi kalau hari-hari ini hobi lu adalah ngata-ngatain Benix dengan programnya mau bangun kasino di Indonesia supaya duit devisa kita tidak lari ke luar negeri. Hey, pikir lu hari ini bisa nonton YouTube, nonton Netflix pakai AC karena ada rumah judi Genting yang sudah memberikan listrik itu buat lu. Wow. Dan bukan cuma itu loh. Tahu gak sih kalau lu hobinya belanja barang mewah, harganya juga menarik, lu pasti pergi ke Jakarta Premium Outlet yang ada di Alam Sutra. Lu kan seneng jalan-jalan kan? Plus hobinya kata-katain Benix juga kan? Lu tahu gak sih pemiliknya Premium Outlet itu yang Jakarta yang ada di Alam Sutra itu pemiliknya siapa? Rumah judi Genting juga guys. Ya Genting Berhad itu. Jadi lu bayangin orang Indonesia ini nih hobinya ngata-ngatain Malaysia. Tapi kolor bekas dari Malaysia lu pakai. Hobinya apa orang Indonesia? Pakai kolor bekas orang Malaysia. Impor baju bekas dari Malaysia. Ini geli banget. Sekarang lebih ngeri lagi apa? Listrik aja, nonton TV di rumah, pakai AC di rumah aja listriknya lu dapat dari Malaysia, dari rumah judi Malaysia itulah. Yang sebetulnya sih isinya juga orang Indonesia yang berjudi di sana. Ya, tapi akibatnya pengusaha di Malaysia tambah kaya raya sebetulnya dari orang Indonesia juga guys. So lu jangan kaget ya, ternyata mereka udah ekspansi ke bisnis lain. Kenapa? Karena memang pinter juga sih Genting Berhad ini. Mereka udah lihat ya pemerintah Malaysia bakal terus peres-peres mereka, sehingga mereka melakukan diversifikasi bisnis. Mereka udah melihat, oh orang Indonesia butuh bisnis, kasihan nih orang Indonesia, sehingga mereka bikin pembangkit listrik di Banten 660 megawatt biar lu bisa masak beras di rumah. Oh terima kasih rumah judi Malaysia, lu harusnya tiap hari kalau bangun tidur hal yang lu harus lakukan adalah hormat ke rumah judi Malaysia. Terima kasih Genting, berkat kamu kita bisa punya listrik. Itu yang harus lu lakukan, jangan menghina Malaysia. Dan bukan cuma itu guys, mereka udah siap-siap juga diversifikasi bisnis. Sampai kalau lu tahu, kalau lu pergi ke Kalimantan, lu di Kalimantan Barat, di Ketapang mereka punya 38.000 hektar kebun sawit. Di Sanggau Kalimantan Barat mereka punya 25.000 hektar kebun sawit. Di Sintang Kalimantan Barat rumah judi Genting juga punya 11.000 hektar lahan sawit. Bukan cuma sampai situ guys, masih ada lagi di Kapuas Barito Selatan di Kalimantan Tengah, rumah judi Genting di Malaysia punya 81.000 hektar lahan sawit. Jangan stop dulu guys, masih ada lagi Tapin Kalimantan Selatan, mereka punya 14.000 hektar kebun sawit. Dan sungguh beruntung juga sih orang Indonesia ya, berkat orang-orang Indonesia yang hobinya berjudi terus kalah ya di Genting itu. Akibatnya Genting tambah kaya raya. Ya sekarang mereka punya duit, mereka siap-siap juga buka bisnis LNG guys. Mereka mau masuk ke bisnis oil and gas di Blok Kasuari yang ada di Papua. Jadi bentar lagi berkat rumah judi Malaysia kita berhasil menciptakan salah satu orang terkaya di Malaysia dan bisa pakai duit itu buat membangun Papua. Wah terima kasih rumah judi Genting, berkat kamu kita punya investor di Papua di Blok Kasuri sehingga kita bisa punya 1,2 juta ton produksi gas ekstra berkat rumah judi Genting. Terima kasih Malaysia. Tapi guys sebelum kita akhiri video ini lu jadi dapat satu informasi menarik ya. Ternyata banyak yang lu lihat di Indonesia ini yang lu nikmati, yang lu rasakan. Ternyata dari bisnis yang lu kata-katain gua itu. Ngapain Benix bikin kasino? Padahal udah jelas duit Indonesia itu lari tiap tahun ratusan triliun ke Singapura dan Malaysia. Buat apa? Judi. Udah jelas lah. Bahkan gue sering ketemu ke orang naik pesawat dari Medan apalagi ya. Tiga pesawat isinya ya para pengusaha Indonesia juga yang pengen judi ke Genting. Dari situ lu jangan heran kalau seandainya Genting ini lu tahu ya. Mereka punya kasino di Liverpool, di Manchester, di Exeter, di Leicester, sampai di Las Vegas mereka punya. Lu bayangin, lu pergi ke Inggris hari ini guling-guling ke kota manapun, Blackpool misalkan, lu guling-guling ke Newcastle, lu guling-guling ke Manchester, lu guling-guling ke London, semua rumah judi yang ada di situ pemiliknya adalah Genting.
Lu bayangin Genting punya kasino di mana-mana, punya kasino di Mesir, punya kasino di Amerika, punya kasino di Inggris, punya kasino di Eropa berkat orang Indonesia. Jadi di sini gue mau bilang hebat memang orang Indonesia ini luar biasa sekali dalam memajukan bisnis judi rakyat Malaysia. Luar biasa ya. Nah, buat teman-teman juga yang masih suka nyinyir dengan rencana Benix membangun kasino di Indonesia, ya gue ingetin lagi sekali lagi, lu bisa nonton TV, nonton YouTube di rumah lu karena ada rumah judi Genting Malaysia. Karena ternyata listrik rumah lu ada berkat si Genting berinvestasi di Indonesia. Dan kalau lu lihat ya sampai detik ini memang portofolio mereka banyak. Mereka udah mulai masuk ke bisnis energi, bisnis sawit. Tapi tetap kontributor utama dari mereka adalah bisnis judi di Genting. Yang isinya ya duit orang Indonesia juga. Dan meskipun dengan segala tekanan dari pemerintah dan harga sahamnya juga udah anjlok parah 70%. Di luar masalah regulasi, di luar masalah cukai, masalah GCG yang tadi gue juga pertanyakan. Dengan segala semua tekanan itu termasuk dari MSCI yang tendang mereka keluar. Ternyata perusahaan ini di tahun 2024 masih bisa catat profit 1 triliun rupiah guys, alias 251 juta ringgit Malaysia. Gila orang Indonesia ini duitnya gak bisa habis. Gila. Lu pengen tahu yang lebih gila lagi? Itu kan net profit ya. Net profit judi Genting, resort yang ada di Malaysia itu 1 triliun. Kita gak ngomongin Genting yang ada di Mesir ya. Kita gak ngomongin bisnis Genting kasinonya yang ada di Timur Tengah, no. Bukan Genting yang ada di Inggris, Genting yang ada di Kanada, Genting yang ada di Amerika Serikat, no. Kita ngomong Genting yang ada di Malaysia. Profitnya 1 triliun rupiah di tahun 2024 itu profit. Lu penasaran gak omzetnya berapa sih? Omzet rumah judi Genting itu 44 triliun guys. Gue ulangin, omzet mereka itu 44 triliun di tahun 2024. Gila. Mayoritas duitnya adalah duit orang Indonesia. Kenapa gue bisa tahu mayoritas duit orang Indonesia? Ya jelas aja kalau lu orang Malaysia berjudi di situ lu kena hukum cambuk guys. Lu kena denda, lu kena penalti, jelas lah. Karena orang lokal itu dicegah, dipersulit, dihalang-halangi buat masuk ke Genting. Makanya mayoritas pemasukan mereka ngandelin dari orang Indonesia. Jadi dari situ lu bisa tahu ya betapa dermawan dan hobi sedekah orang Indonesia ini sampai mereka hobinya ngasih duit sampai 44 triliun di tahun 2024. Jadi lu jangan anggap remeh ya bisnis ini soal bisnis ecek, bisnis kecil. No, 44 triliun. Kita masih belum ngomongin Singapura loh. Kita masih belum ngomongin Marina Bay Sands loh. Kita masih belum ngomongin Genting Resort yang ada di Singapura loh. No, kita cuma baru ngomongin Genting yang ada di Malaysia guys. Omzetnya 44 triliun, mayoritas dari orang Indonesia. Profitnya 1 triliun di tahun 2024. Seru banget nih guys. Nah anyway guys, ini gue mau nanya lagi buat lu semua. Lu masih tetap kekeh gak? Lu masih tetap gak setuju gak sih dengan rencana Benix yang mau bikin kasino di Indonesia? Atau menurut lu ya udahlah, memang udah nasib kita bangsa ini bodoh, tetap miskin, tetap susah diajak maju, biarin aja lah duit kita pergi ratusan triliun bahkan ribuan triliun ke luar negeri ya buat memperkaya rakyat di negara lain. Tapi kan kalau dipikir-pikir sayang juga ya guys ya, duit kita keluar di luar negeri memperkaya si Genting ini, padahal hobi orang Indonesia berjudi di situ. Gimana caranya ya supaya kita nggak rugi ya? Jangan-jangan mungkin lebih bagus kalau Danantara take over aja ya sahamnya Genting itu, kan memang kita nggak bisa bangun kasino di sini. Ya sorry itu saya sepertinya impossible ya bangun kasino di Indonesia. Kalau gitu ya udah kita take over aja apa ya Genting yang ada di luar negeri, kan Danantara duitnya banyak tuh. Lu setuju nggak kalau Danantara take over kasino Genting yang ada di Malaysia? Mumpung harga sahamnya lagi diskon nih guys. Lu setuju apa enggak guys? So gimana guys menurut kalian yang lebih bagus? Lu setuju dengan program Benix bangun kasino di Indonesia? Atau mendingan kita akuisisi aja kasinonya si Malaysia yang ada di Genting itu? Atau ujung-ujungnya duitnya masuk ke kita juga kok. Gimana menurut lu? Atau lu ada solusi lain nih dibanding devisa kita bocor terus ke luar negeri buat orang-orang yang hobinya judi, kalah dan nyetor memperkaya Malaysia dan Singapura ini? Gue sih gak rela guys. Mendingan duitnya balik ke negara kita lah ya. Ya gak sih? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu pendapat kalian. Jangan lupa like and subscribe video ini. Dan langsung jawab, menurut kalian kalau jadi ya kasino kita bikin di Indonesia, emiten mana sih yang bakal diuntungkan? Salam sehat, salam cuan, bye-bye.